Saudara-saudari, selamat berjumpa. Pada hari-hari ini kita menjalani Minggu Sengsara. Saat kita mempersiapkan lebih dekat perayaan Pekan Suci dan Hari Paskah. Sebaiknya kita banyak berdoa di depan Sakramen Maha Kudus, sambil juga memandang salib yang tak terpisahkan dengan Sakramen Maha Kudus. Maka dalam renungan adorasi saat ini saya mengajak Anda untuk merenungkan adorasi sebagai saat kita menyembah Tuhan Yesus yang ditinggikan di salib. Menyembah Tuhan Yesus yang ditinggikan di salib. Istilah ini mungkin tidak terlalu biasa untuk kita. Kita biasa berbicara mengenai Yesus yang disalibkan. Tetapi Injil Yohanes punya cara tersendiri. Pada Injil Yohanes bab 8 juga Tuhan berkata kepada orang-orang Yahudi yang terus melawan Dia. Yesus berkata, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku." Frase kata-kata Yesus Tuhan kita mengatakan apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, itu dalam paham Injil Yohanes sangat jelas. Kamu di sini adalah orang-orang Yahudi yang menyalibkan Yesus. Karena meninggikan Anak Manusia berarti saat Tuhan Yesus disalibkan. Di dalam teologi Santo Yohanes, Injil Yohanes, justru saat Tuhan Yesus disalibkan, itulah saat pemuliaan Sang Anak, pemuliaan Yesus Kristus. Istilah lain dari peninggian. Memandang salib adalah memandang Dia yang dimuliakan oleh Allah Bapa. Dan kemuliaan itu adalah kemuliaan sebagai Allah yang berkuasa, tapi terutama kekuasaan untuk menebus dan menyelamatkan kita. Justru dalam perendahan yang dialami Tuhan Yesus di salib, Allah menebus dan menyelamatkan kita. Di dalam peristiwa salib, saat Tuhan Yesus disalibkan, bertemulah suatu paradoks yang istimewa. Seluruh dosa manusia, seluruh umat manusia termasuk kita, ikut memakukan tubuh Yesus, tangannya yang kudus, kakinya yang kudus, lambungnya yang ditombak. Itu adalah luka-luka Tuhan karena dosa-dosa kita. Tetapi sekaligus dosa-dosa kita yang memakukan Tuhan pada kayu salib bertemu dengan kerahimannya, belas kasihnya. Belas kasih Allah yang dinyatakan melalui putranya yang ingin mendamaikan kita dengan Allah. Maka pemuliaan Tuhan, saat Tuhan Yesus dimuliakan, justru saat kita diselamatkan. Jadi akhirnya kemuliaan Tuhan itu, peninggian Tuhan, pemuliaan Tuhan di salib,
sama saja adalah saat keselamatan itu dianugerahkan kepada kita. Kalau kita melanjutkan lebih lanjut, teologi Yohanes sangat mendalam. Sebab Yesus disalibkan sebagai anak domba yang menghapus dosa. Sebagaimana dalam perjanjian lama dan ibadat-ibadat kurban di bait suci adalah pengorbanan anak domba Paskah yang nanti sore petang jam 6 katakanlah menjadi bahan untuk perjamuan Paskah Yahudi, sang anak domba yang disembelih itu. Di situ anak domba adalah penghapus kurban atau sebagai kurban salah atau kurban kesalahan dosa umat. Dan Yesus merelakan diri dengan penuh kesadaran dan menyerahkan diri sebagai anak domba Paskah, anak domba Allah yang dengan demikian menghapus dosa kita. Dan itu terjadi ketika dia disalib. Maka bertemulah antara peninggian kemuliaan Allah justru terjadi saat peristiwa penyaliban Tuhan, saat anugerah pengampunan, saat kita diselamatkan, itu diberikan dan dihadirkan bagi hidup kita. Lalu Ekaristi itu menghadirkan pemuliaan Allah dan kurban Kristus itu yang menyelamatkan. Dan dengan adorasi kita memandang Kristus yang tersalib, yang sekaligus ditinggikan, dan saat dia ditinggikan atau dimuliakan, kita justru diselamatkan, kita ditebus, kita diampuni. Betapa agung peristiwa salib. Betapa agung misteri sengsara Tuhan yang justru menjadi peninggian dia, Tuhan Yesus, sekaligus saat kita dimuliakan, saat kita diselamatkan. Saat Tuhan dimuliakan, kita diselamatkan. Diselamatkan berarti ikut ambil bagian dalam kemuliaan Tuhan. Dan itulah yang kita doakan dalam setiap adorasi kita. Lanjutkan adorasi kita memandang sakramen Maha Kudus yang di dalamnya dihadirkan Tuhan Yesus yang tersalib. Saat dia ditinggikan dan sekaligus kita diselamatkan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.